Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Selaisya Putri Nianto dengan NIM 22021160389 dari offering D. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas membaca cerpen monolog. Cerpen yang akan saya bacakan berjudul Tark di Bulan Hujan, karya Bakti Sumanto. Ternyata harganya 375.000, Pak, kata Sum kepada lakinya, Uncok. Barang apa yang kau bicarakan itu? Kok mahal amat? Bertanyalah suaminya. Loh, musim hujan tahun lewat, dan sebelumnya juga kan? Saya bilang, Pak. Roti yang diberi gula yang berbentuk bunga mawar itu harganya 350.000. Roti itu besar dan cukup untuk satu keluarga dengan beberapa tamu. Tapi sekarang naik 25.000. Sum mencoba menjelaskan. Lakinya tak paham. Ia menarik rokok sebatang dari dua bungkusnya dan mencoba menyalakan korek. Rokok lagi. Tiba-tiba Sum sedikit membentak. Apa nggak bisa uangnya sedikit disimpan untuk tambahan beli roti? Beli roti bagaimana? Uncok ganti membentaknya. Kau ini edan ya? Nyediain nasi aja susah. Kok beli roti mewah kayak gitu? Itu makanan menteri, bupati, dan wali kota serta para koruptor. Tahu? Kita makan nasi aja sama sambal. Kamu itu mimpi. Lakinya menegaskan. Tiba-tiba sepi. Di langit ada mendung yang memberi sasmita akan hujan. Kilat pun sesekali mengebiar. Rumah kita masih bocor, kata Uncok. Laki sambil mendongak. Belum bisa beli plastik tebal penahan tiris. Kok kamu mikirin roti tart yang buat kita harganya triliunan rupiah? Edan kau itu. Sum pun diam. Tak mendengarkan omelan suaminya. Bayangan di depan matanya sangat jelas. Tart dengan bunga-bunga mawar dengan tulisan Happy Birthday. Betapa bahagianya anak yang diberi hadiah itu. Sum sendiri belum pernah mendapat hadiah seperti itu, apalagi mencicipi. Tapi alangkah lebih bahagia ia jika bisa memberikan sesuatu yang dinilai luar biasa. Betapapun belum pernah menikmatinya. Kurang berapa hari lagi, Pak? Kata Sum memecah senyum. Apanya yang kurang berapa hari lagi? Uncok membentak. Kiamatnya bagaimana? Kita memang mau kiamat. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, menteri, anggota DPR, nyolong semua. Dan kau malah mau beli tart 5 triliun. Duitnya siapa? Nyolong. Tak ada yang bisa kita colong. Rampok. Kau punya pistol atau betil? Enggak. Kau cuma punya pisau dapur dan silat untuk mengeruk bulu ketiak musuh. Tak menyahut. Pikirannya masih melanglang ke toko roti. Kita bisa naik bus Trans Jogja, Pak. Aman. Gak ada copet. Pulangnya naik becak aja. Kita harus hati-hati bawa tart sangat istimewa itu, Pak. Si bocah itu pasti senang banget. Kalau dia bisa senang, alangkah bahagianya diriku. Kedua tangannya diletakkan dalam badan membentuk sembah. Tuhan, bisik Sum, perkenankan saya membeli tart untuk ulang tahun si anak miskin itu. Ia lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saking kepinginnya beli tart. Seakan ia hendak menangis. Matanya terasa basah. Kemudian hujan pun rintik-rintik. Nah, mau hujan, kata lakinya. Pindah-pindahin bantal, jangan biarkan di situ. Tempat tiris deras. Uncok memberi komando. Sum tenang saja. Biarkan tiris membasahi rumah, kata Sum. Itu rezeki kita. Air, saut Uncok tak tahan. Kamu kok semakin edan, lakinya membentak. Malam merambat larut. Tak diketahui dengan pasti apakah malam itu jadi hujan atau tidak. Gagasan untuk membeli tart dengan bunga-bunga mawar itu sudah lama muncul di benak Sum. 2 tahun lalu, waktu itu Bu Somyang Kapoyos, rumahnya di Surabaya, menginap 5 hari di Yogyakarta karena urusan disertasi. Ia membawa putranya, dan tepat 1 hari kemudian ia teringat dengan ulang tahun anaknya. Cepat-cepat ia berganti pakaian, memanggil taksi, dan meluncur ke toko roti Oberlin. Ia pun membeli tart ulang tahun dengan tulisan Happy Birthday dengan 5 lilin yang menyala. Ketika kembali ke homestay, Sum yang sedang menyapu lantai melihat roti itu. Tergetar. Astaga, indahnya. Lilinnya menyala, seperti menyala dalam hatinya. Aku harus beli tart itu buat si bocah saat ulang tahunnya di bulan hujan nanti, gumamnya. Berapa harganya, Bu? 350.000, jawabnya. Astaga,
Gaji Sum kerja di homestay hanya 250.000 sebulan. Kalau ada tamu, ia memang sering mendapat tip. Tetapi cuma cukup buat beli soto Pak Garang 3 ribuan. Ia masih harus memikirkan seragam anaknya, suaminya yang sopir bus. Tak selalu mendapat uang cukup, jalanan pun makin padat. Motor jutaan memenuhi jalanan. Sering macet. Kadang harus cari jalan lain, perjalanan makin panjang. Artinya bensin boros. Padahal bahan bakar mesti dibeli sendiri. Tapi aku harus beli tart itu, gumamnya. Buat si bocah di ulang tahunnya di bulan hujan. Ia bakal senang. Oh, gak begitu mikirnya. Semoga ia senang. Tuhan, perkenankan ia senang menerima persembahan roti dari saya, gumamnya lagi. Tuhan, saya butuh sekali bahagia dengan melihat si bocah bahagia. Di mana tokonya, Bu? Tanya Sum lagi. Oh, dekat toko onderdil motor itu, jawab si Bu Somyang. Kamu mau beli? Tanyanya. Sum pun mengangguk. Anakmu ulang tahun, desak Bu Somyang. Bukan anak saya. Tapi kalau dianggap anak saya, ya nggak apa-apa, jawab Bu Sum. Oh, anak yatim piatu di panti asuhan yang kamu pungut itu, Bu Somyang mendesak. Bukan, enggak, jawab Bu Sum. Sum, aku tak paham. Tapi aku ingin ingatkan, kalau anak-anak gelandangan, ya nggak usah tart kayak gini. Cukup beberapa potong roti santan, apa roti bocongan atau roti telur yang 1.000-an ditambah minum es dawet. Itu pun tiap gelas cendolnya 15 atau 16 biji saja. Kalau anak-anak dibiasakan makan minum mewah-mewah, kurang baik. Bisa tuman ketagihan. Sum pun diam. Jantungnya merasa tertusuk oleh kata-kata yang diucapkan karena ketidaktahuan. Aku harus membeli tart itu, apapun yang terjadi. Kumambus, apapun komentar orang, aku tidak peduli. Aku hanya ingin bocah itu bahagia di hari ulang tahunnya. Selama bertahun-tahun, aku menyaksikan perayaan ulang tahun sekecil. Belum pernah ada yang membawa tart. Padahal kalau mau, mereka bisa beli. Kebanyakan tamu datang sedikitnya naik motor. Malah ada yang mau mobil. Heran, bagaimana pikiran orang-orang itu? 2 minggu setelah menyaksikan tart yang menggetarkan, Sum memutuskan untuk menabung. Ketika dikonsultasikan, ketua lingkungan menyarankan agar Sum menabung di bank. Tapi Pak Kartawedang memberitahu bahwa bank kadang-kadang tak bisa dipercaya. Uang para nasabah dibawa lari oleh petugas bank sendiri, dan bank tidak bertanggung jawab. Oh, gitu, kata Sum. Lalu, enaknya gimana ya? Pak Karta tak menjawab. Akhirnya, Sum memutuskan untuk menabung di rumah sendiri. Ia merencanakan menyisihkan uang 15.000 setiap bulan. Kalau ia sukses, lebih menekan kebutuhan. Setahun kan 180.000. 2 tahun kan 360.000. 2 tahun lagi, aku bisa beli tart masih kecil. Dan masih sisa 10.000. Hatinya bersorak-sorak. Dan pada bulan hujan tahun ini, kegiatan menabungnya hampir genap 2 tahun. Ia tak sabar lagi. Tapi alangkah kecewanya ketika ia menengok di toko roti Oberlin, karena dibayangkannya itu sudah naik harga. Ia menjadi pucat dan pandangannya pun berkunang-kunang. Ada apa, Bu? Sakit? Tanya pelayan toko. Sum pun menggeleng. Ia berkeringat dingin. Punggung terasa sedikit basah, tapi keletnya terasa basah sekali. Ibu mau beli roti? Desak pelayan toko. Ya, jawab Sum sangat pelan, hampir tak terdengar. Apalagi lalu lintas hiruk pikuk. Mau beli? Pelayan mendesak. Iya, jawab Sum pelan sekali. Yang mana? Sum menuting tart mahal itu. Hah? Pelayan toko pun kaget sambil memandang penampilan Sum. Sum lemas. Bagaimanapun masih ada kekuatan. Tapi tidak sekarang, Sum menegaskan. Oh, kamu disuruh majikanmu lihat-lihat harganya begitu. Sum pun menggeleng. Saya mau beli sendiri. Saya sudah menabung. Tart itu untuk si bocah. Pelayan toko pun tak paham dan mulai curiga. Karena itu dengan cara halus, ia menggiring Sum keluar toko. Perempuan itu melangkah keluar. Masih ada waktu, gumamnya. Aku akan buru nyuci di kos-kosannya Pak Nur Jentera. Pokoknya, di bulan hujan tahun ini, aku harus beli tart untuk si kecil. Aku ingin sekali merasakan bahagia ketika bocah itu bahagia. Kalau aku sudah berhasil membeli tart untuk si bocah, aku lega banget. Aku rela mati.
Kalau yang aku lakukan dianggap keliru oleh sidang malaikat dan aku harus masuk neraka, ya nggak apa-apa. Ya mati dengan bahagia sekali karena sudah mempersembahkan roti tart di bulan hujan, minggu hujan, di malam hujan. Gumamnya. Tiba di rumah, ia mengambil uang tabungannya yang disembunyikan di dalam lemari, di bawah pakaian. Kurang dari 45.000, gumamnya sambil menghitung uang receh. Ya ingat, ia harus membeli nasi buat anaknya, si Domble. Tapi kalau aku berhasil nyuci pakaian di kos-kosan Pak Nur Jentera, semua bakal beres. Selamat bilang, Pak Jentera baik banget sama orang duafa. Beda dengan Wak Setep, yang pelit banget dengan memainkan orang. Pun menunduk. Tuhan, biarkan saya percaya bisa membeli tart untuk dipujang. Esoknya sudah memasuki bulan hujan. Ia pun menghitung hari. Di lingkungannya pun warga sudah sering kumpul-kumpul untuk mempersiapkan pesta ulang tahun. Di gereja, banyak pengumuman tentang kegiatan menyongsong pesta itu. Sum tak pernah diajak. Alasan ibu-ibu kaya, Sum kan sibuk bantu rumah tangga sana sini. Mana ada waktu buat gini-gini. Di samping itu, kalau ia diajak, Sum selalu merasa tak pantas duduk sama rendah berdiri dengan orang tinggi dengan mereka. Sum selalu merasa dirinya uang duafa yang tempatnya di pinggiran. Dengan senang, Pak Jentera menerima Sum. Tampaknya lelaki itu terpesona dengan cara kerjanya yang cekatan. Karena itu, tak ragu-ragu ia memberi Sum upah tambahan. Bahkan boleh dikatakan setiap hari. Maka, sebelum saat pembelian tart tiba, di tangannya sudah ada uang yang cukup, bahkan lebih. Sementara itu, Bu Jentera juga luar biasa perhatiannya. Sekali ia memanggilnya ke rumah. Kamu mau pesta apa pada Natalan nanti? Ah, gak pesta kok Bu, cuma mau beli tart, jawab Sum. Tart? Siapa yang ulang tahun? Anakmu. Bu Jentera kaget dan bertanya setengah mencecar. Tapi Sum tetap tenang. Bukan anak saya, Bu. Tapi kalau dibilang anak saya, ya gak apa-apa, jawab Sum. Oh, anak pungut. Di panti asuhan dekat rumah Pak Zetep yang terkenal pelit itu? Tanya Jentera bertanya lagi. Enggak, bukan. Dia anak baik-baik, sangat baik, cantik sekali. Pandangan matanya menggetarkan, jawab Sum. Aku tak paham, kata Bu Jentera. Loh, kata-kata Bu Sum yang diulang di sini, gumam Sum. Tapi baiklah, kata Bu Jentera lagi. Kalau mau beli tart, ya yang baik sekalian, sambungnya. Wah, luar biasa ibu ini, kata Sum dalam hati. Nih, aku ngiur uang 200, kata Bu Jentera sambil tersenyum sangat manis. Ya Tuhan, apakah Bu Jentera ini malaikat utusanmu, kata Sum dalam hati. Dengan gemetar, Sum menerima uang itu. Tepat pada saat itu, Pak Nur Jentera tiba di rumah dari sepedaan bersama persekutuannya dan langsung duduk dan mendengar cerita istrinya tentang rencana Sum. Oh, bagus-bagus, kata Pak Jentera. Ia berdiri lalu tangan kanannya merogoh dompet di saku belakangnya. Mbak Sum mesti beli roti lain untuk tambahan, kan anak-anak pasti akan datang rame-rame. Nih, ada tambahan 300, katanya dengan tenang. Sum hampir tak percaya telinganya. Ya Tuhan, Engkau begitu dermawan, jerit gembira, hatinya. Hatinya bersorak-sorai. Ia pun lari ke Bapak Ketua Lingkungan menceritakan rencananya. Hujan pun turun menderas. Tanpa menggubris, Sum berangkat ke toko roti. Sebelumnya mampir ke rumah dulu menemui suaminya yang kebetulan tak nyopir. Uncok terdiam mendengar cerita Sum tentang Bapak Lingkungan. Sepi, lama. Hati Uncok terenyuh. Laki itu merasa harus berbela rasa dengan istrinya. Apalagi ia membawa uang berlebih untuk beli seragam si Domble. Juga uang buat rokok. Uncok kemudian mendekap istrinya. Selepas dari toko, pulang dulu, kata lakinya. Sum tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terkunci. Keharuan mendesak paru-paru dan tenggorokannya. Suaminya berubah tiba-tiba. Tuhan, hebatnya dikau. Berangkatlah, kata suaminya. Di toko roti, pelayan-pelayannya memandang dengan sebelah mata. Mereka tak percaya Sum punya uang untuk beli tart hampir 400.000. Tidak masuk akal, kata Tan Poting, pemilik toko roti itu. Ketika Sum akhirnya mengeluarkan uang lebih dari harga tart, mereka baru percaya.
Pukul 3:30 sore, Sum tiba di rumah. Sum tak bisa berkata apa-apa. Kegembiraan meluap. Taruhlah tar di sini, kata Uncok. Nanti malam, anak-anak kita undang di rumah ini merayakan ulang tahunnya. Mereka akan menyanyi panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. Lalu, anak-anak akan menyantap tar. Biarlah rumah kita kotor, tapi ada senyum dan tawa meriah. Sum pun memeluk suaminya. Air matanya pun menetes karena haru. Persis hujan turun dengan deras dan rumah sepasang merpati itu tiris di sana sini, kecuali di atas tar. Seluruh rumah basah, lamba-lamba. Tapi Sum dan Uncok tertawa terbahak-bahak sambil berpelukan. Si Dumble pun ikut menari-nari sambil sesekali menyuri mencolek tart yang dibalut gula, mentega, coklat yang lezat luar biasa itu. Menjelang pukul 9 malam, anak-anak langsung menyerbu rumah Sum dan Uncok. Mereka menari-nari di depan tart. Kue-kue lainnya pun disiapkan. Anak-anak berebut membersihkan rumah yang basah dan kotor luar biasa. Diam-diam, Sum menatap pandangan mata anak-anak yang datang. Seperti bersinar, seperti bersinar. Sum pun berjongkok dan memeluk mereka satu demi satu. Sum pun terseduh karena haru dan bahagia. Itu tadi adalah cerpen yang dapat saya bacakan dengan judul Tar di Bulan Hujan karya Bagri Sumanto. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang lebihnya, saya mohon